Hmm? Oke, silakan yang saya panggil dari yang mana ya? Yang dari bawah Ustaz ini aja. Naufal Syandana. Ini ke bawah ya. Dan Naufal. Naufal Syandana. Loh, kemana dulu? Tak ada. Lanjut dulu. Muhammad Arif Nugraha. Hadirat. Oke, Arif, sip. Bayhaki Al-Farizi. Hadir Ustaz. Oke, belum nampak wajahnya. Oke, sip. Fahrudin Sayyid IC. Oke, sip. Lanjut Miftahul Muflih Habibi. Hadirat. Oke, wajahnya ini. Bagi gimana ya? Mana Miftahul? Kameranya Miftahul, biar nampak. Sip. Lanjut Naufal Fahri Maulana. Hadir Ustaz. Oke, sip. Rafadio. Oke, Rafa, sip. Raditya Baldan. Raditya Selvel. Ada. Tadi di kamar mandi tadi. Oh, dia yang tadi izin. Sip. Nanti lagi depan. Raffi Purnama Adri. Raffi. Hadir Ustaz. Oke, berikutnya Muhammad Abiyu Zaki. Hadir Ustaz. Sip. Berikutnya sip. Aska Fahmi. Hadirat. Ah, oke, sip, nampak. Mirza Ulhaq. Hadir Ustaz. Oke, sip. Muhammad Fadil. Hadir Ustaz. Oke, suaranya dengar, wajahnya si Fadil. Mantap. Mana lagi? Fadil. Belum mana? Altof. Hadirat. Sip. Lanjut Nabil Mufid. Ada Nabil. Hadirat. Wajahnya boleh nampak kan? What? Kameranya boleh nampak kan wajah? Oke, sip. Izan Adani. Hadirat. Oke, sip, Izan. Farudin Syed. Tidak belum. Hadirat. Ayo, Karena ngajak ke 12 di jam kedua, jam 9. Apa di sini di sini? Serangannya. kelas 12. Iya, 12 enggak ya? Oke, terima kasih sudah ngecek persiapan belajarnya ya, ngecek kehadiran. Kemudian silakan isi absensi di classroom dulu bagi yang belum, bagi yang sudah. Ini kita akan memulai pembelajaran hari ini. Materi pembelajarannya sudah Ustadz share atau bisa dilihat di Google Jamboard ya materinya. Ini bisa kalian lihat-lihat dulu sampai ke belakang. Di belakang itu ada satu latihan ya. Nanti yang akan kita coba jawab itu latihannya yang ada di buku cetak ya. Buku cetak matematika peminatan kita gunakan kembali untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada di sana gitu ya, satu soal saja. Tapi tentunya materi tersebut ini adalah materi yang baru sehingga butuh pemahaman kembali ya berkaitan dengan materi ini. Ada istilah-istilah yang nanti akan muncul, ini harus dipahami apa sih yang dimaksud dengan istilah A, istilah B, istilah C gitu ya. Dan hal-hal pentingnya silahkan dicatat karena ini nanti akan terus bersambung pada pertemuan berikutnya gitu ya.
materi yang kita pelajari hari ini masih terus bersambung di pertemuan berikutnya, sehingga ini harus dibangun dari yang paling mudah dulu, nanti naik ke materi yang agak lebih sukar, nanti mungkin bisa jadi nanti kita naikkan lagi tingkatannya ke materi yang lebih kompleks lagi gitu ya. Sehingga nih tolong pemahaman terkait dengan materi dasarnya ini harus dikuasai penuh. Baik. Jadi di sini materinya adalah proyeksi ortogonal ya. Jadi yang di biru proyeksi ortogonal vektor. Itu silahkan nanti dicatat secara umum judul babnya gitu ya. Kalau di buku cetak yang warna oranye itu matematika dari penerbit Grafindo itu di halaman 106 ya, halaman 106 itu ada satu rumus. Nah, yang itulah yang kita pelajari sebenarnya, tapi kalau buka-buka buku untuk secara daring agak susah ya. Halaman 106 itu materinya kalau mau lihat referensinya, tapi secara umum ini sudah Ustaz tuliskan atau Ustaz ambil dari internet materinya, ini sama saja gitu ya. Materi itu tentang proyeksi pada vektor ya, disebut dengan proyeksi ortogonal. Oke, ini hal-hal penting silahkan dicatat secara mandiri gitu ya. Mulai jadi baik, ini ada proyeksi ortogonal vektor pada vektor ya. Proyeksi silahkan diikuti. Proyeksi vektor pada vektor ini akan menghasilkan suatu vektor ya. Tapi untuk menghasilkan suatu vektor itu butuh proses atau perhitungan yang nanti akan dijelaskan. Ada 3 hal yang akan kita bahas berkaitan dengan proyeksi ortogonal vektor pada vektor, yaitu proyeksi skalar vektor pada vektor atau menentukan skalarnya, skalar ini ukurannya atau besarnya atau panjangnya. Kemudian proyeksi vektor pada vektor atau menentukan nama vektornya ya. Jadi selain tahu panjangnya, kita juga harus tahu nama vektor yang sudah kita bentuk. Dan panjang proyeksi vektor pada vektor tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi gambar proyeksi ortogonal vektor pada vektor berikut. Jadi di sini ada 2 vektor awalnya, yang biru sama merah, ya. 2 vektornya kemarin pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita berkaitan dengan sudut, ya. Jika dimiliki 2 vektor, maka kita bisa menentukan sudutnya. Tapi sekarang kita mau memindahkan, ya, vektor A ini mau kita pindahkan ke vektor B, atau kita dempetkan atau kita turunkan ya. Jadi maksud dari proyeksi ini adalah membuat dia menyatu ya, memproyeksi itu menyatukan antara vektor A dengan vektor B. Tapi ketika dia menyatu, maka dia akan menghasilkan satu vektor lagi. Untuk kasus seperti ini misalkan, ini sebelum diproyeksikan ya, jadi ada 2 vektor biru sama merah. Yang biru ini mau kita jatuhkan atau kita tujukan atau kita satukan dengan vektor yang merah ya, jadi dia mau diturunkan bawah sini. Ketika ini diturunkan, maka terjadilah gambaran sebelahnya nih. Ini ya hasil proyeksi. Yang mana hasil proyeksinya? Yang warna hitam atau disebut dengan vektor C ya, atau diturunkan lah gitu ya. Dan ketika ini diturunkan, pasti dia membentuk segitiga siku-siku atau membentuk sudut siku-siku. Ini wajib ya, karena dia kalau turun pasti tegak lurus ya, maka muncul dia sudut siku-siku di sini ya. Jadi ini secara gambarnya, secara geometri, secara penggambaran, ketika vektor A mau disatukan dengan vektor B atau diturunkan, maka terbentuklah satu vektor baru disebut dengan vektor C ya. Tapi ini kan dalam bentuk gambar. Tentu permasalahan dalam matematika itu dia hampir berkesan hampir sama semuanya. Ketika ada gambar, kita bisa menyelesaikan. Atau kasusnya dibalikkan. Ketika tidak ada gambar, kita juga harus bisa menyelesaikannya gitu ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu nama vektor A-nya ini berapa, nama vektor B-nya juga berapa. Sehingga kita bisa menentukan nama vektor C ya. Selain namanya, kita juga bisa menentukan berapa sih panjangnya. Ya. Tapi tanpa menggambarkan. Itu yang sekarang jadi pelajarannya. Jadi menggunakan perhitungan ini agar memudahkan kita, tidak perlu menggambarkan lagi dalam bentuk geometri seperti ini gitu ya. Jadi yang dimaksud proyeksi itu adalah memindahkan atau menyatukan satu vektor menuju vektor lain. Minimal ada 2 vektor ya, vektor A dan vektor B. Ketika A disatukan dengan vektor B atau diturunkan ke bawah sini, maka terciptalah vektor baru ya. Inilah disebut dengan hasil proyeksi.
diproyeksikan atau dipindahkan atau disatukan ya menuju vektor B. Ini disebut dengan ini secara geometris ya, secara penggambar. Intinya ini kita terbayang gitu, proyeksi itu apa. Intinya adalah memindahkan vektor A menuju vektor B. Jika dia sudah dipindahkan maka menghasilkan satu vektor baru ya. Dia tidak akan sama dengan vektor B karena jika dia diturunkan pasti dia tidak pas ya langsung menuju ke ujungnya gitu. Pasti dia jatuhnya lebih pendek ya. Tapi nanti ada banyak kasus, bisa jadi lebih pendek, bisa jadi lebih panjang, tergantung dari ukuran vektor B-nya sendiri ya. Oke. Ini lanjut. Jadi ini ada beberapa kondisi di sini ya. Misalkan kita memproyeksi vektor A pada vektor B, vektor A yang biru ya, vektor B yang merah. Jika vektor A pada vektor B seperti tampak pada ilustrasi gambar 1 di atas, gambar yang sebelumnya ini ya. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B menghasilkan vektor C. Ini vektor yang baru ya, vektor yang baru. Kemudian di mana ujung vektor C dibatasi oleh sebuah garis tegak lurus terhadap vektor B yang ditarik dari ujung vektor A ke vektor B. Jadi ini garisnya itu maksudnya ya, ini batasnya. Ada 3 hal yang bisa kita tentukan, yaitu ini 3 kondisinya ya. Skalarnya atau yaitu besar dan arah C terhadap vektor B ya. Jadi dia memiliki besar dan memiliki arah. Apakah dia ke kanan atau ke kiri atau positif atau negatif gitu ya. Besarnya ini nanti berapa sih panjangnya. Skalarnya yaitu besar dan arah C terhadap vektor B. Jika positif, maka C searah dengan vektor B ya. Yang searah berarti seperti ini kondisinya. Jika dipindahkan A ke B ya, menghasilkan vektor C. Jika kita hitung skalarnya itu positif, maka dia satu arah atau berdempet ya dengan vektor B. Tapi jika hasilnya nanti sudah kita hitung itu negatif, maka dia akan berlawanan arah atau terbalik. Nah, contohnya seperti ini, 2 vektor yang tertera ya. Ada vektor warna biru, ada vektor warna merah. Ketika A mau diturunkan terhadap B, turunnya ke bawah ya, bukan ke sana, bukan ke kanan atau ke serong, enggak. Tapi turunnya tetap ke bawah. Yang sejajar dengan vektor B. Kondisi seperti ini, C-nya bernilai negatif karena dia berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. Kemudian jika besarnya 0, maka A dan B itu tegak lurus. Seperti ini kondisinya. Kalau tegak lurus itu disimbolkan dengan siku-siku. Ya. Disebut dengan vektor 0 atau tidak ada sih sebenarnya vektor 0. Ya. Jadi nilainya adalah 0i, 0j, 0k. Atau dalam bentuk kolom 0, 0, 0. Semua faktornya, semua identitasnya atau unsur. Tapi ini kondisional ya. Dalam arti nanti terjadi 3 kemungkinan. Bisa jadi seperti ini. Berdempet dengan vektor B, bisa jadi berlawan arah dengan vektor B, atau ya vektornya titik aja gitu, tidak ada bentuk vektor, tidak ada panjangnya, hanya bentuk titik, atau disebut dengan vektor 0. Tapi sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau mau dicatat, silahkan di screenshot ya. Materinya ada di Jamboard. Ini baru ke istilah saja yang kalian pelajari tentang apa sih ya, seperti ini, memindah-mindahkan vektor ke vektor gitu. Tapi perhitungan nanti di belakang kita pelajari. Nah, baik. Jika tidak ada pertanyaan selanjut, untuk memudahkan mempelajari materi proyeksi ortogonal vektor pada vektor ini, sebaiknya kita harus menguasai materi perkalian. Jadi harus dipahami dulu, kita sebelumnya juga sudah belajar tentang perkalian ya. Kita sudah belajar perkalian 2 vektor. Kemudian mempelajari panjang vektor. Karena 2 ini harus dikuasai, rumusnya menggunakan 2 perhitungan ini. Karena kedua materi ini yang berkaitan langsung dengan perhitungan berkaitan proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Ya, rumusnya ada 3. Ada pertama mencari skalar. Ini proyeksi skalar, rumusnya A kali B dibagi dengan panjang B. Ini jika kasusnya vektor A pada vektor B. Ya. Tengok kasusnya di sini, ini harus dicatat memang sepenuhnya ya. Jadi ini penting juga. Ini rumusnya juga penting. Ini satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Karena jika dibalikkan nih vektor B pada vektor A, rumusnya tidak ini gitu ya. Nanti menyesuaikan lagi. Oke, ini rumus 1. Rumus keduanya, jadi selain tahu skalarnya, skalar ini besarnya ya, besar sama arahnya, kita bisa memberikan namanya.
nama vektornya itu. Nama vektornya sebenarnya ya seperti ini perhitungannya, tapi di sini ada pangkat 2, kemudian ini dikurung atau diselesaikan dahulu, kemudian dikalikan dengan vektor B. Ya. Ini seperti apa perhitungannya nanti kita pelajari. Yang hari ini sampai sini aja dulu nanti perhitungannya ya. Kalau ini nanti pekan depan. Sedangkan panjang proyeksi sendiri itu menggunakan rumus yang satu ini, tapi menggunakan nilai mutlak ya, tandanya seperti ini. Yang di belakang sini nilai mutlak. Jadi kalau jawabannya min 5, itu panjangnya ya 5 gitu. Ya, jadi dihitung angkanya saja karena panjang itu tidak mungkin bernilai positif negatif. Yang namanya panjang adalah ukuran besarnya saja gitu ya, tidak ada arah positif dan negatif. Oke, secara umum nih rumusnya satu ini, tapi jika ditanyakan dengan nama vektor maka rumus yang di bawahnya ini dikuadratkan kemudian dikali dengan B di luar. Tapi kalau ditanya panjangnya mutlakkan saja nilainya gitu ya. Nah, intinya kita pelajari hari ini dulu. Bagaimana secara menghitung proyeksi skalar vektor pada vektor ya. Tapi ini hanya berlaku pada vektor A pada vektor B. Jika dibalikkan kasusnya itu berbeda lagi. Ya, ini dia vektor. Bentuk A kali B artinya perkalian dot dan panjang B adalah panjang vektor B. Jadi simbolnya panjang vektor B ya. Silahkan dicatat ya. Ini poin pentingnya. A kali B itu perkalian A dan vektor A dan vektor B. Panjang B seperti ini. Ini adalah disebut dengan panjang vektor B. Untuk mengingat rumusnya adalah tergantung kata pada. Nah, jadi ini pada ini sebagai acuannya ya. Di mana vektor kedua setelah kata pada selalu sebagai pembagi. Misalkan sebagai contoh tadi, rumusnya kan tadi di sini A kali B per panjang B. Di sebelah sini beda lagi. B kali A per panjang A. Ya. Kalau tadi AB, sini A kali B. Di sini A kali B per B gitu ya. Di sini dibalik. B kali A per A. Ya. Sini juga. Mengapa demikian? Kuncinya ini pada vektor. Nah, jadi kalau kata pada vektor ini atau yang ditujunya, maka itu yang letaknya di bawah sini. Nah, kalau pada vektor A berarti per A. Per A. Per A. Tapi kalau dia pada vektor B yang sebelumnya tadi, pada vektor B maka per B. Per B. Gitu ya. Rumusnya itu aja sebenarnya. Kalikan, kemudian bagikan dengan panjang vektor yang dituju. Jadi dibuat sini dengan kata-kata pada vektor gitu ya. Oke, ini silakan dicatat dua kondisi rumus ini. Ini jika B pada vektor A, kalau satu lagi A pada vektor B. Ya. Itu rumus. Nah, sebenarnya tujuan matematika kayak berhitungnya sih gitu ya. Tapi rumus itu datang dari mana itu agak rumit juga kalau dijelaskan, lebih ke geometri gitu ya. Nah, sekarang kita lebih fokus pada bagaimana sih cara menghitung atau memanfaatkan rumus tersebut gitu ya. Ini sebagai contoh. Sampai sini slide keempat ada pertanyaan, silahkan sebelum Ustadz lanjut. Ini materinya kita full teori dulu ya. Agak sulit juga kalau dilakukan tanya jawab karena masih rumus gitu, masih berkaitan sama teori. Bisa ya, silahkan dicatat kemudian kita lanjutkan. Ini ada dua soal ya, satu soal dua pertanyaan gitu ya. Diketahui dua vektor, vektor A ini 2 min 1 3, vektor B min 1 2 min 2. Ini kan tidak ada gambarnya nih, kita tidak tahu seperti apa panjang hasil proyeksinya, apakah vektor A itu bentuknya seperti ini atau silang ke bawah gitu kan, tidak tahu kita bentuknya. Kita hanya diberikan namanya saja. Tadi dimaksudkan seperti ini ya gitu ya. Jadi kalau kasusnya matematika itu bisa terjadi kita diberikan gambar, kemudian kita bisa menentukannya, atau kondisi lainnya kita tidak diberikan gambar, cuma namanya saja. Tapi kita tetap bisa menentukan berapa sih panjangnya gitu ya. Berapa besar dari vektor tersebut. Oke, ini tidak ada gambar tapi kita tahu berapa panjangnya dengan cara perhitungan rumus yang sudah diberikan. Vektor A ini 2 min 1 3, vektor B min 1 2 min 2. Rumusnya yang kita butuhkan itu ada cuma 2, 3 sih seharusnya, karena ini biar langsung terlengkapi semua ya. Yang kita butuhkan adalah A vektor A dikali vektor B, perkalian titik ya, dot product.
Ini kita butuhkan nih, A kali B berapa nilainya. Cara mengalikan A dan B, ya. Ini vektor A dikalikan nih. 2 dikali dengan min 1. Kali min 1. Ya, cara perkalian vektor ya. 2 dikali min 1 ditambah. Ini kan yang awal dengan yang awal. Kemudian yang tengah dengan yang tengah. Yang tengah itu min 1 dengan 2. Min 1 dikali 2. Nah, kemudian ditambahkan lagi 3 dikali min 2. Yang akhir ya lagi ya. 3 dikali min 2. Ini perkalian. Nah, nih tolong dibantu nih. Ini berapa perhitungannya? 2 kali min 1. Min 2. Negatif 2. Oke. Yang saya panggil nama silakan jawab ya. Random aja. Novel Fahri, min 1 kali 2. Min 2 aja. Min 2, oke. Lanjut. Altof, 3 kali negatif 2. Min 6. Min 6, oke. Terima kasih. Dah, ini satu lagi. Siapa kita ajak berhitung nih? Novel Sandana. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 6. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 6. Yang ini ya. Ini berapa nih? Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 6. Min 10. Min 10. Oke. Nah, terima kasih. Nah ya, sampai sini ini baru A kali B. Ini selesai dia satu perhitungan. Tapi kita butuhkan tuh 3. Ya, satu sudah. 2 lagi panjang masing-masing vektor. A panjang vektor A, gitu ya. Jadi satu lagi panjang vektor B. Panjang ini dengan cara mengkuadratkan unsurnya. Kalau A ini kan 2 min 1 3, ya kuadratkan semuanya. 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat kuadrat tambah 3 kuadrat. Tapi nanti diakarkan ya. Tapi dikuadratkan dulu baru ditambahkan. Nah. Oke, ini siapa yang bisa bantu nih? Nah, coba Arif. 2 kuadrat berapa nih Arif? Dia WC tadi katanya. Hah? Oh, Arif gak ada. Iya, dia bilang mana kalau kita bilang WC katanya. Oke. Nah, Raditya aja lah. Yuk, Nah, Radit. ya. Nah, 2 kuadrat berapa? 4. 4 tambah 1 kuadrat. Min 1 kuadrat ya. 1. 1 tambah 3 kuadrat. 9. 9. Oke, ini jumlahkan berapa nih? 4 tambah 1 tambah 9. 14. Akar 14. Sip. 14 ya. Nah, kalau ini tidak bisa diapa-apakan ya udah stop ya. Terima kasih nih Raditya. Baik. Jadi A-nya sudah ketemu ya. Panjang A sudah ketemu, panjang vektor B lagi. Ya, terima kasih Radit. Nih lanjut kawannya yang lain. Min 1 2 min 2 min 1 tambah 2 tambah min 2. Ini dikuadratkan semuanya. Kuadrat ada. Ini jelas ya. Oke. Tadi Raditya, siapa lagi? Abiu, Zaki. Dah. Iya. Tolong bantu Ustaz nih Abiu. Min 1 kuadrat 1. 1. Oke, sip. 2 kuadrat 4. 4. Satu lagi 2 kuadrat lagi. Min 2 kuadrat 4. 4 juga positif ya. Ini ditambahkan berapa nih? 1 tambah 4 tambah 4 lagi. Akar 9. Akar 9. Itu ada nilai enggak? Akar 9. 3. Oke, sip. 3. Kasih, mantap ya. Abiu, Zaki, Stron. Nah, jadi di sini perhitungannya kita ketemu 3 nilai ya, 3 nilai. 3 nilai pertama A kali B itu nilainya min 10, panjang A akar 14, panjang B 3 ya. Sekarang pertanyaannya ditanyakan itu berapa sih proyeksi skalar A pada B, atau satu lagi dibalikkan, skalar B pada A.
Nah, jadi kalau pada ya kuncinya kata-kata pada ini ya. Jadi A pada B berarti B-nya ini nanti posisinya di bawah. Jadi per B gitu ya. Tapi kalau B pada A maka dia per A. Nah, ini dia rumusnya nih. Ada dua. Ini satu untuk pertanyaan A, ini pertanyaan B. Sebenarnya kan perhitungannya sini ada ya. Tapi ini kita tadi udah hitung di awal atau diketahuinya tadi sudah kita selesaikan 3 rumusnya. Nah, maka ini kita tinggal mensubstitusikan saja. A kali B ini tadi min 10. Berarti min 10 per panjang B berapa? Di bawah tadi dicari sama Biu, panjangnya adalah 3. Maka min 10 per 3. Maka jawabannya seperti ini. Min 10 per 3. Ya. Intinya kita kuasai aja sebenarnya perhitungan dua rumus ini A kali B dan panjang vektor, maka ini terselesaikan masalahnya ya. Berapa sih proyeksi skalar B pada A? Kalau B pada A berarti rumusnya yang seperti ini ya. B kali A. B kali A ini sama aja kasus dengan A kali B. Karena mau dibalik-balikkan pasti angkanya tetap gitu ya. Tetap dia min 10. Berarti ini min 10 per panjang A. Panjang A tadi adalah akar 14. Sampai sini ini boleh selesaikan gini aja. Tapi kalau lebih bagusnya ini coba mempelajari tentang merasionalisasi ya. Dikali akar 14 akar 14. Ini tujuannya biar lebih sesuai dengan kaidah matematika. Karena matematika tidak boleh akarnya di bawah. Ya. Akar itu hanya boleh di atas seharusnya. Jadi min 10 kali akar 14 itu min 10 akar 14 min 10 akar 14 per akar 14 nih 14 gitu ya. Ini kalau mau disederhanakan atau mau dicoret silahkan. Min 10 ini bisa dicoret sama min 14 sama bagi 2 ya, 7 dan 5. Ini biasanya dalam opsional ya. Jadi jawabannya sampai sini suaranya benar. Tapi kalau dia dibentuk ke lain atau jawaban yang lainnya itu bisa jadi yang seperti ini. Min 5 akar 14 per 7. Ini juga benar gitu ya jawabannya. Tapi kalau untuk perhitungan untuk Ustadz sendiri sampai sini udah benar. Tapi ya kadang-kadang kan soal matematika bukan dari Ustadz aja gitu ya. Bisa jadi dari luar, ikutin tes senam PTN dan sebagainya gitu kan. Kalau mereka sih lebih ke sini arahnya gitu. Merubah ke bentuk yang lebih sesuai dengan kaidah matematika ya. Ya, jadi harus bisa menyesuaikan lagi dengan perhitungan selain yang seperti sederhana seperti ini. Dikalikan lagi dengan akar sekawan. Oke, tapi itu materi tambahan saja ya, di luar dari materi kita. Intinya kalian bisa menentukan rumus yang digunakan pada pertanyaan tentang proyeksi vektor pada vektor ya. Tapi sini ada pertanyaan, saya rasa cukup nih materinya. Tinggal contoh-contoh kemudian coba latihan. Seperti ini paham ya? Jadi kalau diberikan vektor, kemudian ditanya proyeksi, ya cari aja 3 perhitungan ini. Maka pasti selesai bisa semua soalnya itu dijawab dengan mengetahui identitas yang sudah kita miliki. Ya. Oke, ini contoh satu lagi. Ini contoh lebih apanya ya, kompleksnya atau lebih kepada variasi soalnya. Ya. Jadi ada 2 vektor U dan V. Ya. Ditanyakan tentukan proyeksi skalar dan proyeksi vektor 2U tambah 3V pada min 2V. Jadi ini tidak sederhana U pada V saja, tapi ada kombinasi dengan menggabungkan penjumlahan, kemudian ada perkalian angka 2 dan 3, kemudian ada perkalian dengan negatif 2 ya. Jadi dia tidak sesederhana yang tadi, tapi ya tetap bisa dicari juga gitu, apa nilainya masing-masing gitu ya. Oke. Jadi ini digabungkan dulu, dia minta penggabungan dari 2U tambah 3V pada min 2V ya, pada min 2V. Secara konsep kita butuh rumusnya aja sebenarnya, karena A ini 2 vektor ya. Ini katakan ini sebagai vektor A, jadi ini misalkan saja dikasih namanya. Ini dinamakan vektor A. Yang 2U tambah 3V itu disebut dengan vektor A. Ini penamaan pemisalan saja ya. Sedangkan yang min 2V ini sebagai vektor B gitu. Jadi pertanyaan berapa sih nilai vektor A? Vektor A itu kan 2U tambah 3V. Berapa nilainya gitu ya? 2U tambah 3V berarti yang U ini yang awalnya min 1, 1, min 4 itu kita kalikan semuanya dengan angka 2. Maka muncullah di sini nilai U2U-nya itu min 2, 2, min 8. Dapatnya dari U-nya dikalikan 2 ya.
ditambah dengan 3V, berarti V yang awalnya 2 min 1 3 di sini ya. Ini dikalikan dengan 3. Jadi 6 min 3 9. Ini ketika dijumlahkan sesuai dengan posisi dia. Min 2 pasangannya 6, 2 pasangannya min 3, min 8 pasangannya 9, maka muncullah vektor baru ya, hasil penjumlahannya 4 min 1 1. Silahkan diamati dulu dari mana munculnya, ya perhitungan sederhana saja. Sedangkan vektor B tadi yang itu yang nilainya min 2V itu berarti V-nya tadi awalnya 2 min 1 3 itu dikalikan dengan negatif 2 semuanya. Min 2 dikali 2 dikali min 2 muncul min 4. Min 1 kali min 2 muncul 2, 3 kali min 2 muncul 6 ya. Sehingga di sini dapat vektor A dan vektor B. Nah, A yang ini min 4 min 1 1. Kalau B min 4 2 min 6 ya. Ini jika dihitung sesuai dengan pertanyaannya, yaitu proyeksi skalar ya. Kita proyeksi skalar ya, proyeksi vektornya di pekan depan aja. Proyeksi skalar saja. Ini berarti rumusnya dulu kita tetapkan apakah A kali B per A atau A kali B per B. Karena kata-kata yang di sini pada B, maka dia per B saja. Intinya kita harus tahu dua unsur ini, A kali B-nya berapa nilainya, panjang B berapa nilainya ya. Untuk A kali B ini dia cara mencarinya. A kali B berarti kan kali aja ya, 4 dengan min 4, maka muncul nanti min 16. Min 1 pasangannya 2, muncul min 2 ya. Intinya lihat rumusnya, cara mengalikannya juga harus disesuaikan lagi atau sesuai dengan yang sudah diajarkan gitu ya. Panjang B sendiri yaitu angkanya min 42 min 6 ini dikuadratkan, maka muncul kalau dihitung jawabannya akar 56 ya. Sampai sini sudah benar. Kalau tadi sampai sini selesai ya. Tapi di sini muncul lagi bentuk penyelesaian tambahan ya. Tapi ini tambahannya sebagai bentuk lain saja. Mengapa muncul akar 56 per 56? Ini kali sekawan ya. Tujuannya biar akarnya itu tidak ada di bawah. Jadi yang di bawah itu cuma bilangan bulat. Ya, akar ini tidak boleh sebagai pecahan saat. Nah, ini posisinya. Jadi jawabannya 3 min 3 per 7 akar 56. Ini disebut dengan proyeksi skalarnya ya. Selesai. Jadi pertanyaan yang proyeksi skalarnya selesai. Tapi yang proyeksi vektornya itu bisa juga sebenarnya dicari, tapi dengan menambahkan sedikit rumusnya gitu ya. Intinya ini variasi soal, jadi hampir sama dengan contoh sebelumnya, tapi di sini lebih kepada vektor A dan vektor B-nya ini gabungan ya, gabungan dari beberapa vektor yang sudah dioperasikan gitu. Oke. Sampai sini silahkan dicatat dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya rasa materi nggak sulit ya. Lebih kepada mengumpulkan materi-materi sebelumnya, kemudian mengimplementasi pada rumus baru. Karena materi perkalian sama panjang vektor sendiri itu sudah dipelajari sebelumnya gitu ya. Kemudian digabungkan rumus ini untuk memberikan satu materi baru namanya proyeksi skalar. Ya. Dan ini kasusnya kita hanya diberikan nama, tidak diberikan gambar. Gambarnya tidak ada, tapi kita tahu panjangnya. Ini luar biasa seharusnya. Apakah benar panjang seperti ini? Ya, karena dihitung ya sebenarnya pasti bisa gitu. Tapi ini kasusnya langsung kita tahu angkanya. Panjangnya itu 3 per 7 akar 56. Ya. Ini besarnya. Kalau di sini dibuatnya negatif, berarti dia nanti berlawanan arah dengan vektor B. Ya, mengapa disebut demikian? Karena tadi di awal kita sudah pelajari 3 kasus. Kalau nilainya negatif, maka dia berlawanan arah. Kalau dia positif, searah. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan secara langsung gitu ya. Pertama, proyeksinya berlawanan arah dengan vektor B. Ini satu. Ini satu kesimpulannya. Kemudian kesimpulan keduanya, panjang vektor adalah, panjang itu 3 per 7 ya, 3 per 7 akar 56. Kita dalam sentuh akar. Ini satu. Ya, ini kesimpulannya ya. Jadi
Dua ini udah bisa nih. Pertama ini proyeksinya itu berlawan arah, walaupun tidak tahu gambarnya. Kemudian panjang vektor adalah 3/7 akar 56. Dapatnya dari mana? Dari sini. Hilangkannya tanda negatif. Ya. Disebut dengan perkalian proyeksi vektor atau proyeksi skalar pada dua vektor. Oke. Ya, tanpa tahu gambar atau tanpa menggambar kita bisa mendapat dua kesimpulan. Oke. Sampai sini paham untuk materinya dan teknis berhitungnya gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sini ada satu latihan yang akan sebagai penilaian untuk hari ini. Silahkan buka buku cetaknya di halaman 130. Ada satu soal yang mirip dengan materi kita hari ini di halaman 130 nomor 8. Nampak tidak itu? Silahkan dibuka bukunya. Jika tidak ada pertanyaan, ini waktunya bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan tugas ini saja. Ya, tugasnya itu ada di itunya, uji kompetensi. Bukan. 130 uji kompetensi bab 4. Ketemu enggak? Yang lain gimana? Mau. Ada ya? Oke. Itu silahkan dikerjakan hari ini. Ini akan Ustadz tugaskan ya, akan Ustadz tugaskan di Google Classroom. Kita kesepakatan kelas kita berapa hari sih? Ke kelas 10 menit. Bentar. Tugasnya itu hari Ahad ya, berarti hari Ahad kumpulkan. Kita buat tugas 1. Silahkan kerjakan latihan 8 vektor. Oke. Soal itu halaman 130 nomor 8. Dijawab dengan melampirkan foto. Ya, batas waktunya sampai hari Ahad tanggal 21. Ya kalau bisa sebelum ini ya, karena kan tugasnya online, penilaian juga nanti online ya. Kalian juga kayaknya akan tatap muka satu hari Senin ya, hari Senin sudah tatap muka. Jadi ya tugasnya kalau bisa sebelum hari Ahad gitu ya, biar masuk. Jadi kan boarding nggak ini lagi, nggak pulang-pulang ke rumah gitu. Ya diselesaikan sebelum hari Ahad lah gitu. Tapi ini buat sampai hari Ahad untuk penugasan hari ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika tidak, Ustaz rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ini materi yang bisa dilihat ya. Yang soal nomor 8 nih kan nggak ada J-nya. Itu 1 nilainya. Nah, kalau nggak ada 0 ya. Oh, 0. 0 J. Oke. Ya sebenarnya itu lebih ke analisis ya. Kalau tidak ada berarti nilainya 0. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Itu satu soal yang sama teknisnya dengan contoh pertama tadi. Ya. Ini bisa dilihat lagi nih. Dia kan beda angkanya saja. Baik, ada lagi mau ditanyakan? Enggak. Oke, terima kasih Radit. Temannya ada yang ini izin dan sebagainya. Kayaknya nggak ada tadi. Nggak ada yang melaporkan ya. Oke, ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ini silahkan manfaatkan waktunya, ada 10 menit ya lebih kurang untuk mengerjakan latihan ini. Jangan ditunda ya, takutnya nanti kalau udah muka ya tugas online-nya tidak terselesaikan gitu ya. Ini tetap classroom, tetap jalan terus seharusnya gitu ya. Bisa jadi nanti di pembelajaran dalam kelas juga kita ngisi ini juga tetap muka. Yang jelas nanti menyesuaikan lagi, nilai ini tetap terintegrasi ya dengan nilai ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi tugas-tugas di sini nih yang mau tak mau harus diselesaikan juga dalam pekan ini gitu, terutama yang belum lengkap itu. Karena nanti menagihnya tentu berbeda gitu kan. Kalau di sini kan menagihnya dalam bentuk pengumpulan secara daring gitu. Kalau kalian sudah masuk boarding ya payah lagi nyampaikannya gitu. Karena kan di boarding nggak bisa bawa HP. Gitu.
Jadi mungkin bisanya kerjakannya di labor komputer, tapi kan penyesuaian lagi, waktunya juga terbatas. Ya, selagi banyak waktu sekarang sempat, ya silakan dilengkapi ya tugas-tugas. Karena nanti sampai akhir semester nih ditagi lagi gitu. Tidak mau jadi masalah lagi, nilai-nilainya tidak lengkap, nilainya pas-pasan ya jatuhnya nanti. Itu coba dihindari ya semaksimal mungkin, tugas yang ada diselesaikan sebaik mungkin ya. Silakan berkombinasi sama kawannya, mau tanya jawab silakan, tidak ada menutupi. Yang jelas satu soal yang seperti ini seharusnya lebih sederhana, ini lebih memudahkan kalian gitu. Oke, kalian belajar di rumah gitu. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih sudah bergabung. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Mau bihamdika sudah la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Apa nih ya? Syukran Zat.